Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Para jamaah ahad pagi, hafizakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengkaji tentang as-samtu. As-samtu artinya diam. Al-kalamu dhahabun, bicara itu emas kalau baik. Was-sukutu salamatun, diam itu selamat. As-samtu lughatan samata yasmutu samtan wa sumutan wa sumatan. Ai sakata, diam. Wa yuqalu li ghairi natiqi samit. An-natiq itu orang yang bicara. Kalau tidak bicara namanya samit. Orang yang tidak bicara itu samitun. As-samtu istilahan suqutun nutqi bi dhuhuril haqqi. Suqutun nutqi, tidak bicara, bidhuhuril haqqi, karena jelas kebenaran itu. Al-farqu baina as-samti was-sukut. As-sukutu huwa tarkul takallum ma'al qudrati alaihi. As-sukut yang juga artinya diam itu adalah tidak bicara tapi memiliki kemampuan untuk bicara. Wal qudratu ala takallum ghairu mu'tabarah fis samti. Sedangkan kemampuan untuk bicara tidaklah dianggap di dalam as-samtu. Kama anna samta yura'i fihi tulun nisbi. Faman damma syafatahi anan yakunu sakitan wala yakunu samitan illa idza talat muddatu dhammi wasukutu imsakun anil kalam haqqan kana aw batilan. Sukut itu adalah tidak bicara baik dalam kondisi benar maupun batil atau salah. Amma samtu fawa imsakun an qaulil batil dunal haqqi. Sedangkan samtu adalah mencegah atau tidak bicara dari kebatilan, dari ucapan yang salah, tidak, bukan kebenaran. Artinya bahwasanya kalau as-samtu itu dia menghindarkan diri atau mencegah lisannya dari kebatilan. Kalau sukut hanya diam saja, baik dia benar maupun salah dia benar. Tapi kalau samtu itu menahan ucapan yang batil, itu namanya as-samtu. Tidak bicara hal-hal yang batil. Sebagaimana Allah firmankan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa inna alaikum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi banyak sekali CCTV Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu, para malaikat siang dan malam yang mendampingi kita selalu ada. Jadi terkesan kalau orang yang bermaksiat itu
mengabaikan CCTV atau mengabaikan Rasul-Rasul Tuhan yang mengawasinya, itu seakan-akan nggak menganggap kehadirannya. Maka ini jauh daripada ihsan. Ihsan itu kan merasa kehadiran, keagungan Tuhan sehingga dia tidak bermaksiat. Jadi orang maksiat itu kalau dia sadar akan kehadiran Tuhan, ini Rasul-Rasul Tuhan, malaikat yang mencatat, pasti dia nggak berani maksiat. Karena dia itu menyepelehkan atau lalai akan pengawasan Allah sehingga dia berani maksiat. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi semuanya akan ditanya Allah. Pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, hati kita akan dimintain pertanggungjawaban. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berucap kebaikan atau diam. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. Wa fi at-ta'kid fi luzumis samti, itu anjuran untuk diam. Artinya menahan dari ucapan-ucapan yang batil. Sekarang mungkin tidak harus berucap. Sekarang yang berucap itu adalah tangannya, yaitu menyebar berita-berita hoax, menulis berita-berita yang tidak benar. Sekarang bisa dikembangkan, diperluas makna somtu itu, artinya tidak menulis, tidak meng-share hal-hal yang tidak pasti kebenarannya. Itu as-somtu era sekarang. Kalau era dulu mungkin hanya dia tidak bicara hal-hal yang negatif. Kalau sekarang yang bicara tidak hanya lisan, sekarang lebih banyak tangannya yang bicara. Mencet HP, WA, Facebook, semuanya itu kelihatan pendiam tapi luar biasa itu tangannya itu. Maka konteks kekinian as-samtu ini meluas, yaitu tidak nge-share atau menulis hal-hal yang negatif. Wa qaulul khairi afdalu minas samti, ucapan yang baik itu lebih baik, lebih utama daripada diam. Lianna qaulul khairi ghanimah, ucapan yang baik itu adalah keberuntungan. Wasukuta salamah, dan diam itu selamat. Wal ghanimatu afdalu minas salamah, ngambil keberuntungan itu lebih utama daripada selamat tadi. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala ta'allamus samta kama ta'allamunal kalam. Belajarlah diam sebagaimana kalian semua ini belajar bicara. Fa inna samta hukmun azim, karena diam itu adalah hikmah yang besar. Makanya telinga kita dua, lisan kita satu, supaya lebih banyak mendengar daripada bicara. Wa gun ila an tasma'a ahrasa minka ila an tatakallam. Jadilah orang yang lebih suka mendengar daripada suka berbicara. Wala tatakallam fi syai'in la ya'nika, jangan bicara hal yang enggak penting, hal yang enggak utama. Wala takun midhakan min ghairi ajab, jangan terlalu banyak ketawa. Wala masya'an ila ghairi Arab.
An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala arba'un la yusabna illa bi'ajab as-samtu wa huwa awwalul ibadah wa tawadu' wa dzikrullah wa qillatus syai'. Hal yang sangat ajib atau mengherankan di antaranya adalah as-samtu, diam. Itu adalah awal ibadah atau titik mula nilai ibadah, karena diam dari ucapan-ucapan yang negatif itu termasuk ibadah. Wa tawadu', ini juga ajib atau hal yang sangat unik, yaitu tidak sombong. Wa dzikrullahi, dan selalu zikir. Wa qillatus syai', dan sederhana. An Wuhaib bin al-Wardi rahimahullah qala kana yuqalu al-hikmah asyratu ajza. Hikmah itu ada 10 bagian. Fatis'atun minha fis samti. 9/10-nya itu di dalam diam. Wal asyiratu uzlatun nafs, uzlatun nasi. Sedangkan 1/10-nya ada pada uzlah, yaitu menghindar dari keramaian karena takut kemaksiatan. Kalau konteks dahulu uzlah ya di gua, di rumah. Kalau konteks sekarang ya nggak banyak bermain medsos karena takut terjerumus di dalam kemaksiatan. Baik iklan, baik tulisan yang tidak baik, baik gambar dan seterusnya, itu uzlah dalam konteks kekinian. Sekarang kalau diam saja di pojok masjid belum tentu uzlah karena dia bawa HP. Begitu juga sendirian di kamar belum tentu uzlah karena dia bawa HP. Ramai sekali kelihatan diam tapi ternyata ramai sekali pikirannya, ramai tangannya, ramai, itu bukan uzlah. Uzlah itu kan menenangkan diri untuk mengingat Allah, meninggalkan hal-hal yang membuat orang itu lalai akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sesekali dalam seminggu atau dalam sebulan itu perlu perenungan diri, yaitu membaca ke dalam, siapa sih aku, kenapa aku diciptakan, aku dari mana, aku ini lagi di mana, mau kemana, apa sih yang penting. Itu perlu untuk membaca diri, mengenal dirinya. Kemudian ada macam-macam as-samtu atau diam ini. Samtun mahmudun, ada diam yang terpuji. Antas muta an kulli ma harramallah wa naha anhu, yaitu mencegah lisan ini dari hal yang haram. Mislu al-ghibah, contohnya adalah al-ghibah. Zikru ka akhaka bima yakrah, menyebut hal-hal dari orang lain yang mana orang lain itu enggak suka, entah bentuk tubuh, entah warna kulit. Pokoknya intinya ngomongin orang dan orang yang diomong itu enggak suka kalau dengar. Ini dosa, harus minta maaf. Cara minta maafnya adalah dengan mendoakan orang tadi. Kalau orang yang dighibai itu enggak tahu, kalau orangnya tahu tidak cukup didoakan kebaikan, harus minta maaf. Itu adalah hal yang diharamkan, yaitu ghibah. Maka diam daripada ghibah itu adalah hal terpuji. Wan namimah, mengadu domba. Wal bada'ah wa ghairiha. Wal bada'ah itu kaku, maksudnya tidak sopan. Wa kadzalika samtu anil kalam al mubah alladhi yuaddi bika ilal kalamil batil. Atau as-samtu al mahmud, diam yang terpuji adalah menjaga dari ucapan
yang sebenarnya biasa-biasa. Tapi kalau kita bicara hal tersebut lama-kelamaan mengarah kepada yang batil. Maka kajian pun maksimal itu 1 jam. Kenapa? Kalau lebih 1 jam itu sudah ke arah yang kurang baik kadang-kadang. Ada ribahnya, ada hal-hal yang tidak baik. Dan pendengarnya pun akan bosan kalau ya lebih dari 1 jam. Maka afdalnya kalau bicara kajian itu ya standarnya 1 jam. Karena mungkin ada kegiatan yang lain atau mungkin orang yang mendengarkan tidak begitu tertarik sehingga mau pergi nggak enak, dia nunggu lama nggak selesai. Tapi kalau pakai YouTube kan bisa ditinggal. Jadi eranya sekarang sudah era yang luar biasa, berbeda dengan zaman dahulu. Itu yang pertama, yaitu somtun mahmud. Sekarang somtun madmun, yaitu diam yang tercela. Ada juga ya, tidak setiap diam itu baik. Kasamti fil mawatin allati yatatallab minka an tatakallam fiha. Seharusnya bicara supaya kebenaran itu nampak, dia malah diam. Diamnya itu menimbulkan persepsi dia setuju. Jadi kalau ada orang alim, orang soleh melihat kebatilan, diam saja, itu mengajarkan kepada orang awam bahwasanya kebatilan itu seakan-akan dilegalisasi atau menjadi benar. Maka diamnya orang alim ketika kemungkaran nampak itu sangat tercela. Karena as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam dari kemungkaran artinya tidak mau merubah. Lihat kemungkaran kok diam saja, tidak mau menunjukkan kebenaran, itu adalah setan bisu. Mungkin saja dalam hidup kita pernah jadi setan bisu. Artinya ada kezaliman dan kita mampu untuk berkata, kita diam saja. Mislul amakin allati tara fihal munkarat. Seperti di tempat-tempat kemaksiatan, Anda bisa untuk mengingatkan tapi tidak mengingatkan. Maka diamnya adalah diam tercela. Wa kadzalika samtu an-nasril khair, begitu juga diam, tidak menyebarkan kebaikan. Maka bisa share, ada artikel bagus, tinggal pencet saja, nggak mau. Itu juga diam yang tercela. Wa katmul ilmi, dan menyembunyikan ilmu. Entah video, entah bicara, entah artikel, tinggal nyebarkan saja. Padahal itu baik dan tidak mengandung unsur kejahatan, kenapa nggak disebarkan? Mungkin saja orang yang menyebarkan kebaikan baik lisan, tulisan, maupun dia mungkin bukan pelakunya, yaitu dia bukan yang ceramah, dia bukan yang menulis, cuma dia itu yang menyebarkan saja. Bisa jadi itu menjadi amal jariah karena dia pernah menyebarkan kebaikan, sehingga orang itu termasuk mendapatkan silsilah amal jariah itu. Penulisnya dapat, yang nge-share dapat. Kan ad-dalu 'alal khair falahu ajru fa'ilihi gitu. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti mendapatkan pahala pelakunya itu. Jadi as-sakitu 'anil haqqi syaitanu akhras. Kemudian bahwa itu samti. Apa sih keberuntungan as-samtu itu? Yaitu diam, mencegah dari hal-hal yang negatif. Dalil kamalil iman wa husnil islam, itu adalah indikator kuat kesempurnaan iman. Berarti orang yang terlalu banyak bicara, apalagi negatif, itu menandakan tidak sempurnanya iman. Kamalil iman wa husnil islam, dan menunjukkan Islamnya yang sangat baik.
Dalilu husnil khuluq wa taharatin nafsi. Orang yang tadi diam, yang Mahmud tadi, itu menandakan dia punya akhlak yang luhur dan jiwa yang bersih. Yang ketiga, yusmiru mahabbatallah thumma mahabbatan nas. Menimbulkan cintanya Allah dan cintanya makhluk Allah, yaitu manusia. Karena dia sangat menjaga lisannya. Orang senang dengan dia. Kenapa? Ucapannya menyejukkan. Ibarat air turun, air hujan menyejukkan. Ucapan yang jelek kan ibarat api panas, menimbulkan keonaran. Yang keempat, min aqwa asbabit tauqir, sebab terkuat untuk menjadi orang yang berwibawa, mulia. Dimuliakan orang. Orang bodoh yang diam saja bisa dianggap orang alim gitu. Ada orang pakai kopiah haji, baju kuku, diem aja di masjid. Itu orang menyangka itu orang soleh banget. Kalau ada pakai kuku ngomong sembarangan, orang jadi nggak tertarik. Maka sebenarnya diam itu adalah daya tarik wibawa seseorang. Dalilun alal hikmah, indikator kuat terhadap hikmah. Karena terlalu banyak mana yang dia tangkap sehingga lisan ini kadang-kadang keluh untuk mengibaratkan dengan lisan. Maka para sufi itu kalau sudah tingkat tinggi mengenal Tuhan itu sudah sangat nikmatnya merasakan kehadiran Tuhan, dia tidak lagi banyak berucap. Maka orang sufi itu kalau wiridan kan la ilaha illallah, kemudian la ilaha illahu, kemudian la ilaha illa anta, sudah merasakan kehadiran Tuhan. La ilaha illa ana, yang abadi hanya Allah, semuanya akan sirna. Kemudian kalau sudah sampai la ilaha illa ana, dia diam, karena ibarat orang makan makanan lezat itu ya kayak orang makan durian itu. Bagaimana gambarkan kepada saya tentang rasanya durian? Saya nggak bisa berucap kalau dia menikmati betul. Tapi kalau dia masih menggambarkan, tidak sempurna. Durian itu manis, nanti terbayang gula. Durian itu wangi, terbayang minyak wangi. Durian itu empuk, nanti kebayang bubur. Jadi saking nikmatnya merasakan kehadiran Tuhan itu sudah puncaknya, kadang-kadang lisan ini sudah tidak bisa menggambarkan. Maka dia merenung. Dalilun ala hikmah. Da'iyatul lissalama minal laghat, lebih menyelamatkan orang diam itu. Wal faraghi lil fikri, memberi peluang untuk tafakur, wal zikri, dan banyak zikir, wal ibadah, dan ibadah. Contoh-contoh sikap para sahabat terhadap sikap as-samtu ini. An Jabir ibni Samurah qala jalastun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksar min mi'ati marrah. Kata Jabir bin Samurah, saya bersama Nabi itu lebih 100 kali. Wa kana ashabu yatanashaduna asy-syi'ra. Sahabat-sahabat itu ada sebagian yang membaca syair, wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah, cerita-cerita zaman dahulu. Wa huwa sakit, Nabi apa sikapnya? Diam. Wa rubbama yatabassam, wa rubbama tabassama ma'hum, diam dan kadang tersenyum. Wa qala Ibnu Buraidah ra'aitu Ibnu Abbasin akhidun bilisani. Ibnu Abbas itu memegang lisannya, lidah ini. Wa yaqulu waihaq, celaka kau, kul khairan taghnam au uskut
an su'i taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Celaka kau lisannya diajak bicara. Jadi ada kalanya penting kita itu berbicara dengan diri kita. Seperti Ibn Abbas ini, wahai hak katanya, bicara pada lisannya ini. Kul khairan taghnam awiskut an su'in taslam wa illa fa'lam annaka satandam gitu. Hai lisan, ucapkan yang baik, kau akan beruntung. Atau diam, maka kau selamat. Kalau enggak, ketahuilah engkau akan menyesal. Jadi kul khairan taghnam wiskut an su'in taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Faqila lahu, ada yang bertanya, ya Ibn Abbas, lima taqulu hadha, kenapa kau berucap seperti itu? Qala innahu balaghani annal insana urahu qala laisa ala syai'in min jasadihi ashadda hanaqan aw ghaiban yaumal qiyamah minhu ala lisanihi. Yang paling membuat nyesak kelak di akhirat itu ya lisan ini. Illa ma qala bi khairan, kecuali lisan berucap kebaikan. Au amla bihi khairan, atau dia isi dengan kebaikan. Maka termasuk tugas lisannya banyak mengucap la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak zikir. Sekarang bagaimana cara mendapatkan sikap as-samtu ini? Yang pertama, an-nadhar fi siratis salafis salih wal iqtida'u bihim fi samtihim. Bernalar, memikirkan tentang sejarah orang-orang salaf terdahulu dan mengikuti diamnya, diam pada tempatnya, diam pada waktunya yang tepat sesuai. Jadi membaca sejarah tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar, juga terkenal dia adalah as-samtu, dia adalah diam dalam hal-hal yang tidak baik. Artinya menjaga lisannya, tidak sampai berucap hal-hal yang negatif. Terkenal sekali Abu Bakar meletakkan batu di lisannya. Yang kedua, at-ta'ammul fil awaqib al-waqimah was-sayyi'ati lil kalam alladhi la faidata fihi. Merenung efek negatif daripada ucapan yang jelek. Ucapan yang jelek kalau sudah terucap tidak bisa dicabut lagi, susah. Orang sudah sakit hati. Al-ibti'adu anil majalis alladhi yaksuru fiha al-laghatu wal fuhsyu wal kalam al-badhi'. Menjauhi tempat-tempat yang banyak hal-hal yang fuhsyu, ucapan-ucapan yang tidak sopan, wal kalamul badhi', dan ucapan-ucapan kasar. Jadi bergaul dengan orang-orang yang halus, yang sopan, layyin hayyin sahal qarib, orang-orang yang ucapannya santun, secara tidak sadar orang yang dekat orang-orang yang santun itu terbawa. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu berkomunitas dengan burung yang sama. Maka kalau kita kawannya kok banyak orang-orang yang banyak omong atau banyak melakukan hal-hal yang negatif, itulah diri kita. Kalau kita banyak sekali kawan orang-orang yang sopan, santun, insya Allah indikator Anda seperti itu. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, karena orang itu
tergantung pada apa keyakinan atau agama kawannya, sahabatnya. Anil mar'i la tas'al fas'al qarinahu fa innal qarina bil muqarani tah yahtadi. Kalau melihat seseorang jangan dia itu siapa, tapi lihat aja kawannya. Kalau kawannya itu baik, insya Allah dia baik. Kalau kawannya itu tidak baik, ya dia tidak baik. Secara umumnya begitu. Hikamun wa amsalun wa syi'run fis samti, kata-kata mutiara tentang somtu ini. Idza fatakal adab falzamis somta. Kalau kamu terlewati adab, maksudnya nggak sempat berbuat kebaikan itu, falzamis somta, maka lakukan diam. An-nadamu ala sukuti khairun minan nadami alal qaul. Nyesal gara-gara diam itu lebih baik daripada nyesal gara-gara bicara. Asyamtu akhfa lin naqisah wa anfa lil ghamisah. Diam itu bisa menyembunyikan kekurangan, yaitu menyembunyikan atau menafikan hal-hal yang negatif. Qala Abu Ja'far Al-Qurashi usturil iyya mastata'ta bisamtin inna fis samti rahatan lis-samuti waj'alis samta in ayyita jawaban rubba qawlin jawabuhu fis sukuti. Tutuplah hal-hal yang tidak baik itu semampu Anda dengan diam. Karena diam itu membuat tenang bagi pelakunya. Dan tidak setiap jawaban itu harus berucap. Ada kalanya jawaban itu adalah dengan cara diam. Maka ketika ada orang jahil mencela, memaki atau berkata hal-hal yang negatif, tidak selalu si alim itu menjawab, karena jawaban bagi orang-orang yang jahil itu ada kalanya juga harus didiamkan, karena kalau dijawab makin tidak jelas karena kebodohan, karena tertutup oleh kebodohan itu. Ini adalah tentang as-samtu, termasuk pintu dosa adalah lisan kita ini. Maka kita jaga lisan kita, apalagi era sekarang, era orang menjelek-jelekan yang lain luar biasa. Di media tiap hari tidak lepas ada berita yang menjelek-jelekan. Mungkin saja orangnya diam, tapi tulisannya itu loh yang abadi, dia sudah meninggal, artikel-artikelnya yang negatif itu masih tersebarkan. Tobatnya tidak cukup minta maaf, harus dicabut dari edaran berita-berita itu dan dia bertobat. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.